Keributan di ibu kota masih berlanjut karena para bangsawan meninggalkan ibu kota dan menyerahkan budak mereka ke biro polisi untuk diselidiki. Hal itu sontak membuat ibu kota terancam lumpuh. Untuk mengatasi kecemasan, polisi Seo meminta izin mengambil alih tugas menyelesaikan masalah ini. Ia akan memberantas bedang bersaudara hingga ke akar-akarnya, sekaligus menebus rasa bersalahnya dulu. Inspektur Oh Hyun melihat pamannya justru mempercayakan kasus ini kepada polisi Seo. Ia merasa disepelekan karena sebenarnya ini bagian dari tugasnya. Oh Hyun mengingatkan Tae-suk jika sebelumnya polisi Seo sempat membuat rencananya terhambat. Tapi kini Tae-suk justru lebih menyukai polisi Seo. Biro kepolisian menangkap semua anggota pedang bersaudara yang masih tersisa untuk mengembalikan situasi yang aman seperti dulu. Mereka menangkap anak, istri anggota pedang bersaudara dan menganggap adalah pengkhianat negara. Tak ada satupun pihak yang mau membela kaum rendahan. Bahaya kini juga tengah mengancam Dong-yi. Ia dikejar petugas hingga berlari mendekati kerumunan warga. Dong-yi bersedih setelah melihat banyak lampion berterbangan. Ia berjanji akan menjadi kuat untuk ayah dan kakaknya yang sudah tiada. Karena lapar, ia nekat masuk sebuah tempat makan untuk mencuri. Namun disitulah ia justru bertemu dengan temannya, Gudwara, yang tengah melakukan hal yang sama. Kedua bocah ini hidup terlunta-lunta setelah kehilangan orang tuanya. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Dong-yi menemukan tempat persembunyian yang aman. Karena itu adalah gerbang keluar istana yang khusus mengeluarkan para mayat, sehingga banyak orang takut mendekati tempat itu. Tak hanya kelaparan, dinginnya cuaca membuat hari-hari mereka semakin sulit. Apalagi setelah Gudwara digigit hewan buas. Dong-yi harus menolong temannya yang saat itu sakit perut karena makan daging basi. Paginya ia membawa Gudwara ke balai pengobatan. Melihat kondisi temannya yang mulai membaik, ia bergegas keluar dari tempat itu karena seorang pria mulai curiga saat mencocokkan gambar di selebaran dengan wajahnya. Singkat cerita, keberadaan Dong-yi kini diketahui, yang membuat polisi mengejarnya hingga malam hari. Langkahnya terhenti setelah ia terpergok oleh polisi Seo. Dong-yi memohon kepada polisi Seo untuk melepaskannya. Karena iba, kali ini polisi Seo menganggap tak pernah melihat Dong-yi. Ia meminta gadis itu tidak menunjukkan diri di depannya lagi. Dong-yi menyebut jika ayahnya bukanlah seorang kriminal. Kematiannya yang tak adil karena dijebak oleh seseorang. Dong-yi meminta polisi Seo untuk mencari wanita yang pernah ditemuinya. Yang mana wanita itu juga mengerti bahasa isyarat yang ingin disampaikan jenderal. Kedatangan banyak prajurit membuat Dong-yi terpojok hingga terjatuh. Beberapa orang pria menyelamatkan Dong-yi dan membawanya ke suatu tempat, membuat polisi Seo tak bisa menemukannya. Seorang wanita penghibur bernama Sulhe sedang melayani Inspektur Yeon minum arak. Ia sedikit kecewa dengan sikap pamannya yang mencalonkan polisi Seo menjadi hakim. Dilihat dari gelagatnya, Inspektur Oh Hyun menyukai wanita itu. Ia meminta anak buahnya untuk mencari tahu jati diri wanita tersebut. Dong-yi terbangun di sebuah tempat yang aman bersama Sulhe. Wanita cantik ini ternyata adalah kekasih Dongju. Sebelum ia berpisah dengan kekasihnya, ia sempat didatangi oleh Chunso. Berbekal surat adopsi, ia meminta Sulhe membawa Dong-yi pergi dari ibu kota. Sulhe menyayangi Dong-yi seperti adiknya sendiri. Dong-yi merasa lega karena Gudwara juga kini bersamanya. 정말 다행이다, 동이야. Sulhe mengatur rencana Dong-yi meninggalkan ibu kota, namun Dong-yi justru menolaknya. Ia ingin tetap berada di ibu kota dan tempat yang paling aman menurutnya adalah di dalam istana.
karena biro pengadilan dan polisi tak akan mengusik orang di dalam istana. Dongyi ingin mencari kebenaran tentang fitnah yang ditujukan kepada ayahnya. Sulhe menyetujui keinginan Dongyi. Ia menitipkan Dongyi kepada Tuan Han untuk dijadikan budak di biro musik. Dongyi bersedih karena harus berpisah dengan sahabatnya. Sementara itu, Taesuk bersama petugas autopsi sedang memastikan mayat seorang gadis yang mirip dengan Dongyi. Wajahnya saat itu sulit dikenali karena sudah lama meninggal. Mengetahui Taesuk mulai ragu, polisi Seo membenarkan jika gadis itu adalah Dongyi, putri dari Hyewon. Ajudan polisi Seo heran mengapa atasannya memberikan kesaksian palsu, padahal keduanya mengetahui jika gadis tersebut bukanlah Dongyi. Dilihat dari baju yang terakhir ia gunakan, polisi Seo meminta ajudannya untuk menutup rapat rahasia ini, karena ia sendiri yang harus menemukan Dongyi untuk mengungkap bahasa isyarat yang masih misteri. Dongyi menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Walau kewalahan, tapi ia merasa bersyukur karena hidupnya kini lebih tenang. Apalagi ia bisa memainkan alat musik sama seperti kakaknya dulu. Hari demi hari berlalu hingga 6 tahun kemudian, Dongyi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ia kerap memainkan alat musik yang kala itu menarik perhatian Raja Sukjong.